Nih, Syariko dia udah lewat 5. Nah, dibuka dulu buku cetaknya IPS yang mandiri ya, halaman 69 bagian C. Nih, copy paste lagi biar semuanya kelihatan ya. Sudah? Nah, kalau sudah nih, kita akan masuk di bagian halaman 69. Kita masuk kelas pertama, saya harap semuanya masih pada fokus dan semangat ya untuk mulai hari ini di hari Senin. Nah, ini kita masuk di bagian C, bagian pertama permintaan. Semua dilihat bukunya ya, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sekali lagi saya bilang permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sebagai contoh nih, untuk kalangan semua manusia, di sini pasti pernah yang namanya punya keinginan. Benar atau salah nih? Benar ya, setiap orang pasti pernah yang namanya itu punya keinginan. Salah satu keinginan kamu itu boleh sebutin nggak sama saya nih? Keinginan kamu untuk saat ini atau untuk masa depan kamu gimana nih? Ayo. Kalau saya contohnya ya, kalau keinginan saya ini semoga misalnya panjang umur atau misalnya nih keinginan untuk beberapa tahun kemudian bisa menjadi lebih kaya, lebih sehat lagi dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari Clarin katanya keinginan saya pengen keliling dunia. Nah, itu dari Clarin tadi nih, dari yang lain gimana nih? Keinginan kamu gimana nih? Masa cuman dari beberapa murid cuman ada satu saja yang pengen seperti begitu. Nah, pengen keliling dunia atau misalnya nih, pasti semua orang pernah pengen seperti gini. Pengen beli sesuatu tanpa lihat harga. Kemarin sempat viral gitu ya, mau pengen apa asal ambil aja tanpa melihat harga. Siapa yang pengen seperti gitu? Siapa yang keinginannya seperti gitu? Semua kayaknya pengen ya, benar ya? Semua pasti pengen yang seperti begitu. Tetapi di dalam setiap keinginan kita itu pasti tidak semuanya bisa terwujud. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kita masuk yang kedua, nomor 2 ya. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu sebagai berikut. Yang A, jumlah yang diminta. Yang B, keinginan konsumen. Yang C, jumlah barang yang diminta. Sebenarnya ketiganya ini saling berhubungannya. Berhubungan itu adalah kalau berapa kita minta, maka itu yang disediain. Nah, jadi kalau misalnya nih, kamu ingin membeli sesuatu, datanglah kepada penjualnya, saya pengennya punya ini. Mau berapa banyak? Contohnya 50. Kalau misalnya kamu seperti gitu, sebagai penjual nih, kan soal kemarin pernah nanya ya, siapa di sini orang tuanya yang berjualan? Contohnya sebagai grosir, adalah datang orang pembeli, saya ingin jajanan ini sebanyak 50 bungkus. Nah, apakah penjual ini menyediakan 50 atau lebih? Kalau biasanya gimana nih? Kamu ingin beli jajan, kamu sudah booking dulu, kamu sudah pesan dulu. Saya mau pesan 50 bungkus ciki, jajanan ciki-ciki gitu. Nah, apakah penjual itu menyediakan 50 saja atau lebih nih? Gimana? Lebih baik gimana nih kalau di dalam kehidupan kita lebih baik yang bagaimana? Berkekurangankah atau berlebihan? Lebih baik kurang atau lebih baik lebih? Mana yang lebih baik nih kalau saya tanya nih? Lebih baik banyakkah, berlebihankah, atau lebih baik kurang? Sebagai contoh tadi yang seperti saya bilang ya, misalnya kita sebagai penjual nih, konsumen kita atau pembeli kita inginnya mempunyai barang ini. DP-nya sudah diberikan. Nah, kemudian dilunasin ketika barangnya sudah ada. Kalau misalnya barang yang diminta itu kurang, emangnya dia bakalan mau memberikan uangnya lagi? Kan tidak ya, kita tidak memberikan kepuasan kepada pembeli kalau misalnya barang yang diinginkannya itu kurang. Benar ya?
Nah, kemudian kita masuk ke bagian nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga barang. Ketika harga suatu barang naik, permintaan akan barang tersebut cenderung turun. Atau sebaliknya, sekali lagi saya bilang ya, harga barang, ketika harga suatu barang itu naik, permintaan akan barang tersebut cenderung turun. Dan sebaliknya. Saya mau tanya dulu seputar barang yang paling sering kita gunakan nih. Sebagai contohnya apa ya? Oke, nggak usah barang dulu nih. Kita ganti ke dalam jajanan atau cemilan. Semua di sini tahu Oreo? Ada yang tahu Oreo? Makanan Oreo yang bentuknya bulat, ada yang tahu? Tahu semua ya? Kalau saya tanya tuh, kisaran harganya yang biasa itu berapaan? Yang besar. Oreo itu kisaran harganya berapa nih? Pasti semua di sini pernah makan Oreo ya? Benar ya? Kisaran harga yang besar itu berapaan sih? Kalau saya tanya nih, 8.000, 9.000, 10.000 berapa nih? Ayo, atau misalnya nih, saya nggak pernah beli, biasanya saya dikasih orang tua atau gimana nih? Nih ya, yang baru join, saya kirim lagi. Sorry, bukan ke clearin ya. 8 ribuan, oke 8 ribuan, berarti kita ambil sedikit saja, kita lebihin sekitar 9.000, benar ya? Sekitar 9.000 untuk harga Oreo. Jika misalnya harganya itu dilebihkan, pasti ada yang namanya kontak batin di dalam hati kita ya, ini harganya kok naik ya, kemarin saya beli segini, kenapa sekarang harganya segini? Kemudian contohnya nih, kita membeli Oreo di Indomaret, dengan misalnya di Indomaret atau misalnya Alfamart, Carrefour, dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki harga yang berbeda-beda. Benar ya? Di dalam setiap toko itu pasti memiliki harga yang berbeda-beda. Seperti contoh Oreo tadi di Indomaret itu mungkin bisa sampai 10.000, tapi kalau misalnya kita beli di tempat kedai-kedai seperti biasanya, yang di pinggir-pinggir jalan itu mungkin harganya 9.000. Ada yang tahu kenapa sih mesti berbeda setiap harga di dalam setiap toko? Pernah ya kayak gitu ya? Kok di toko ini harganya segini? Kok di toko ini harganya segini? Ada yang bisa jelasin sama saya? Kenapa seperti gitu? Ayo. Atau gimana nih, semuanya kalau misalnya mau beli Oreo ya tinggal ambil aja, nanti dibayar kok, papa yang bayar atau mama yang bayar, atau gimana nih? Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa sih harga suatu barang di dalam setiap toko itu berbeda, karena berarti mereka memikirkan ada satu hal yang harus dilebihkan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan nonton video dulu ya. Di sini kita akan nonton video tentang permintaan dan keinginan. Oke, ini udah kelihatan. Saya mulai ya. Hello everyone. Let's learn about an important business concept, the power of supply and demand. 8 kids go on a day trip to a fun fair. 6 of them have their eyes set on the big strawberry candy. Nah, ada 8 orang anak yang pergi bermain misalnya liburan. Nah, di sini ada yang namanya permen candy atau permen strawberry. Di antara 8 orang anak ini, hanya 6 saja yang menginginkannya. Berarti 2 orang lagi tidak ya, makanya ini dihitamin ya. Nah, ini They run selanjut to vendor lagi. A asking for the candy. Vendor A has 4 strawberry candies. These 4 Nah, dari 6 orang anak ini, si penjualnya hanya memiliki 4 permen strawberry. Berarti ada 2 orang anak lagi yang tidak mendapatkannya. Padahal yang ingin itu ada 6 orang anak. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Contoh, saya ulangi lagi. Ada 8 orang anak yang datang ke tempat liburan. Nah, tetapi di antara 8 orang anak itu ada 6 orang yang pengen makan
permen strawberry. Nah, ada 6 orang anak. Tetapi si penjualnya hanya memiliki 4 permen saja. Four Kita lanjut candies are lagi. called supply and the 6 kids really wanting these candies is called the demand. In this case, the demand for strawberry candy is higher than the supply. Hence, vendor A decides to double up the price from $5 to $10 for each candy. Nah, karena misalnya yang dipunyanya itu hanya 4, tetapi orang yang membutuhkan itu ada 6 orang. Si penjualnya ini langsung menaikkan harganya. Kenapa harganya dinaikin? Karena barangnya langka, sedangkan yang diinginkan orang itu banyak sekali. Seperti contoh sekarang harga minyak kan katanya lagi turun ya. Satu orang hanya bisa mendapatkan 2 kilo. Benar ya? Harganya itu diturunkan. Nah, karena apa? Itu namanya program pemerintah. Tetapi kalau misalnya barangnya itu tiba-tiba habis, kembali seperti semula. Ada nggak orang yang membeli minyak misalnya hanya 1 hari itu 2 kilo? Paham nggak sampai pengertian dari yang saya bilang ini? Karena harganya turun, orang berbondong-bondong untuk membelinya. Dan ada batasannya. Sama juga seperti penjualnya ini. Karena dia hanya punya 4 permen saja, dan anak yang membutuhkan ada 6, dia berkesempatan untuk menaikkan harganya. As he knows that the strawberry candy is a hot sell and the kids will pay more for it. Suddenly, vendor B announces that she has 6 strawberry candies priced at $5 each. Now, the supply of strawberry. Nah, sebalik lagi ya. Sedangkan di toko yang B, perempuan ini yang jual, dia cukup mempunyai 6 permen dengan harga $5 saja. Sedangkan yang laki-laki tadi punya 4 permen, harganya $10. Jika kamu misalnya berada di posisi mereka, mana yang kamu pilih? Yang B atau yang A? Yang B. Alasannya kenapa nih? Oke, karena lebih murah. Nah, biasanya kalau saya tanya nih, kalau harga lebih murah dengan harga lebih mahal, mana yang lebih enak? Misalnya kita pergi ke suatu tempat nih, kita makan misalnya di sini semua pernah makan yang namanya itu yang apa sih namanya saya lupa. Yang sekelas seperti sushi dia yang bentuknya tabung gimana? Ya, yang di nelayan yang bentuknya tabung gini, yang kalau yang dijual-jual di jalan itu yang harganya 2 ribuan. Saya lupa namanya apa yang diuapin. Oke deh, kita lanjut lagi deh. Saya lupa namanya, tapi pasti semua orang pasti pernah makan itu. Tapi dimsum, semua tahu dimsum? Pernah makan? Nah, kalau di nelayan harganya itu mahal atau murah kalau saya tanya? Mahal ya. Harganya itu mungkin per bijinya itu mungkin contohnya itu 10.000. Sedangkan kalau misalnya kita pergi ke tempat makan bukan di nelayan, harganya lebih murah. Mana yang lebih enak? Di nelayan kah atau di tempat lain? Ayo, mana yang lebih enak nih? Apakah dengan harga yang lebih mahal, maka kualitasnya lebih enak atau bagaimana nih? Ayo, dari yang online nih, yang online ada 19 orang tapi diam-diam aja nih. Semua pasti pernah yang namanya makan yang tadi saya bilang itu adalah dimsum. Harga di nelayan itu kalau dimsum itu cukup mahal ya. Nah, kemudian kita pergi sama teman kita atau barang papa mama kita, keluarga kita, pergi makan dimsum di tempat lain. Harganya lebih murah. Apakah kualitas suatu makanan itu berdasarkan harga? Semakin mahal harganya, semakin enak. Tergantung, sah. Benar, jawabannya tergantung. Tergantung selera masing-masing. Ada orang yang tidak suka makan pizza. Ada orang yang tergila-gila makan pizza. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang, aku nggak suka makan pizza, katanya pizza itu untuk makanan orang kaya. Ada yang setuju nggak kalau misalnya berkata seperti gitu? Ada yang pernah dengar? Biasanya sering ya di sosial media ya, kita sering pernah dengar, iya aku nggak suka makan pizza nih, biasanya di kalangan
papa mama kita atau tante, om atau kakek nenek kita yang masih hidup. Kakek nenek kita yang masih hidup, jika kita suguhkan, kita kasih pizza, mereka bilang, ih nggak suka, bukan makanan Indonesia dan lain sebagainya. Aku bukan orang kaya untuk makan pizza seperti gini. Tapi kita tahu harga pizza sekarang, untuk harga 20 ribuan pun pizza itu sudah dapat. Benar ya? Pizza itu 20 ribuan pun sudah dapat. 20 ribu untuk seukuran pizza mahal atau murah? Gimana? Biasa aja ya, benar ya, biasa aja atau murah. Karena sekarang nasi bungkus pun kita makan itu harganya bisa sampai 20 ribu. Jadi balik lagi ke semua, itu tergantung pada kita maunya bagaimana. Nah, tadi kita balikin lagi, satu contoh lagi. Rumah makan sederhana. Pernah dengar? Rumah makan sederhana. Nah, namanya aja sederhana, rumah makannya aja sederhana, tapi harganya mahal. Jika kita bandingin dengan nasi Padang atau nasi Minang, harganya jauh berbeda. Misalnya, kalau misalnya di rumah makan Padang biasanya, jika pakai telur itu harganya cuma 10.000. Nah, sedangkan kalau misalnya harga untuk makan nasi di sederhana pakai telur itu bisa sampai 30.000. Perbedaannya jauh ya, 10.000 dengan 30.000, selisih 20.000. Nah, dari bagian yang itu kita kan bisa tahu ya, apa sih keuntungan dari yang namanya harganya 30.000 dengan yang harga 10.000. Kenapa mereka menjual sangat mahal dan itu laris? Alasannya cuma satu, mereka menang di nama. Mereka menang di mereknya. Merek seperti rumah makan sederhana semua orang pasti tahu. Nah, karena mereka punya nama, maka harganya bisa membuat menjadi lebih naik lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. B announces that she has 6 strawberry candies priced at $5 each. Now, the supply of strawberry candy is more than demand. Vendor learns the lesson and reduces the price from $10 to $5 to entice more kids to buy more strawberry candies, thus increasing the demand for candies. Supply and demand are the key to understanding our purchasing behavior. We hope you enjoyed it. Want more? Stay tuned. Oke, sampai di situ. Dari video yang saya ajarin atau dari yang kita bahas, semuanya paham? Atau gimana nih? Paham ya? Nah, ini ada join 19 orang, kenapa tidak ngaktifin kameranya? Ayo, coba diaktifin dulu kameranya semua yuk. Biar kita lanjut lagi materi kita nih. Saya kalau diam-diam kayak gini, serasa ngomong sama orang lain nih, nggak ada yang mendengarkan nih. Oke, masih aja nggak dibuka ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi topik kita. Kita masuk ke bagian nomor 3, halaman 69 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga barang. Ketika harga suatu barang naik, permintaan barang tersebut cenderung turun atau sebaliknya. Jika misalnya barangnya turun, maka permintaan barang tersebut cenderung naik. Nah, katanya berbanding sebaliknya. Yang B, jumlah pendapat. Nah, ini berkurang lagi orangnya ya. Ada yang keluar satu nih. Yang B, jumlah pendapat. Ketika jumlah pendapat meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi atas berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika jumlah pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap berbagai barang dan jasa. Sebagai contoh nih, kita mempunyai uang 50.000. Dengan kita mempunyai uang 100.000. Nah, uangnya itu banding ya, berbeda ya. 50.000 dengan 100.000. Kalau saya tanya nih,
mana yang lebih cepat dihabiskan? Uang 50.000 atau uang 100.000? Oke, mana nih? Gracia jawabnya uang 100.000, Se. Kalau misalnya saya punya uang 100.000 dengan uang 50.000, maka uang yang duluan cepat habis itu adalah 100.000. Benar ya? Alasannya adalah seperti gini. Kalau kata orang tua zaman sekarang ini, anak-anak muda zaman sekarang itu rata-rata mereka punya uang itu adalah uang panas. Artinya tidak bisa disimpan, harus segera dihabiskan. Punya uang dihabiskan, punya uang dihabiskan. Itu disebut sebagai uang panas. Nah, kenapa uang 100.000 dengan uang 50.000 itu lebih cepat uang 100.000 yang habis? Karena kita pasti membeli barang yang tidak kita butuhkan. Contohnya di 50.000 kita beli sesuatu habis. Kita punya uang 100.000 itu juga habis. Karena apa? Karena jika misalnya kita mempunyai uang lebih, kita pasti membelinya dengan macam-macam barang atau makanan yang tidak perlu diinginkan. Siapa yang pernah seperti gitu? Punya uang lebih tapi tidak disimpan, tapi melakukan banyak hal. Contohnya, di zaman sekarang ini banyak sekali cara untuk menghabiskan uang. Salah satunya itu adalah top up game. Siapa yang pernah atau sering sini top up game? Pernah ya? Nah, untuk game-game anak zaman sekarang itu yang paling sering dimainin apa sih? Kalau saya tanya dulu. Kalau dari kalangan perempuan dulu nih, yang perempuan kalau saya tanya nih, kalangan untuk bermain game untuk anak perempuan yang paling sering dimainin, oke, Mobile Legends. Oke, Roblox. Nah, saya tanya sama anak SD juga, katanya ada game yang namanya Roblox. Roblox itu game seperti apa? Di sini ada yang main Roblox. Roblox itu game kayak mana? Roblox. Roblox dengan robot, sama enggak? Dia bentuknya robot atau gimana nih? Oke, satu aplikasi tetapi banyak gamenya seperti gitu, itu Roblox. Nah, berarti sama kayak misalnya ada website namanya Free. Ada yang tahu nama gamenya Free? Nah, di Free itu coba nanti dibuka free.com, itu ada satu website memiliki banyak game-game di dalamnya seperti itu. Oke, berarti ibaratnya kita punya satu akun tetapi bisa memainkan banyak permainannya. Oke, nah berarti sekarang yang paling populer itu bagian yang itu ya Roblox ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, di antara semuanya itu dari game yang disebutin, siapa yang pernah top up dulu nih kalau saya tanya? Siapa yang pernah top up di game tersebut nih? Ayo, pasti pernah ya, ada yang pernah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara menghabisin duit. Yang pertama, top up ke game. Yang kedua, top up di akun jual beli online. Nah, seperti contoh, ada namanya ShopeePay, ada OVO, ada Dana, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya ditanya orang tua kamu, uangnya kemana sih habis-habis terus? Kenapa nggak pernah ditabung? Di zaman papa mama kalau misalnya punya uang itu selalu ditabung, tidak pernah dijajanin. Pernah dengar nggak kata-kata seperti gitu? Ada yang pernah dengar nggak? Ada ya? Nah, memang di setiap zaman itu pasti berbeda. Kalau di zaman papa mama kita, jangankan untuk jajan. Tempat jajannya aja tidak ada. Kalaupun ada, itu jauh banget untuk bisa membelinya. Antara dari rumah ke pajak itu mungkin contohnya, kita bilang dulu pajak ya. Pajak untuk membeli pakaian, makanan, dan barang kebutuhan itu jaraknya setengah jam. Kalau sekarang ini cukup berdasarkan dari main handphone saja, tinggal klik-klik saja, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Bahkan sekarang ada zamannya namanya itu adalah pay later. Ada yang pernah dengar? Pay later? Pernah ya? Yaitu membeli dulu, bayarnya belakangan. Benar ya? Punya dulu barangnya, baru kita bayar belakangan. Nah, itu adalah salah satu contoh kemudahan. Tetapi lebih banyak ruginya daripada kelebihannya.
Nah, biasanya kalau kita membeli barang menggunakan pay later itu pasti punya yang namanya itu adalah bunganya. Nah, saya pernah melakukan riset nih, untuk anak laki-laki mungkin untuk sekarang tidak ya, pasti membutuhkan yang namanya mobil keren atau motor trending yang paling sekarang yang paling bagus. Contohnya, motor sekarang yang paling dipengenin untuk anak SMA dengan anak SMP sekarang itu adalah motor kayak Ninja atau Warrior. Ada yang tahu? Motor Ninja atau Warrior yang suaranya besar kayak gitu ya. Itu untuk harganya itu sekitaran 70-an juta sampai 80-an juta. Wow, hanya untuk sekedar motor saja harganya mencapai 80 juta. Nah, kalau untuk kaum mendang-mending, ada yang pernah dengar ya? Kaum mendang-mending, kalau misalnya harga segitu, ngapain sih beli motor? Kenapa tidak mobil saja? Nah, kalau kita punya mobil kan lebih berkelas lagi. Itu adalah jawaban untuk orang mendang-mending. Tetapi kan itu tergantung setiap manusia, pengennya bagaimana. Itu adalah salah satu contoh permintaan. Permintaan itu gimana? Uangnya nggak cukup, tetapi pengen motor gitu. Ujung-ujungnya adalah kredit. Nah, DP-nya segini, bayar kreditnya segini. Harga motor 80 juta. Kredit 5 tahun, ada yang tahu berapa harganya naik? Menjadi 140 juta. Wow, hampir 2 kali lipat harganya ya. Dari 80 juta harga motor tersebut, kredit 5 tahun menjadi 140 juta. Hampir bertambah 70 jutaan. Nah, itu adalah salah satu contoh permintaan atau keinginan orang tersebut yang harus dituruti. Sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, apa sih perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Oke, sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Diam-diam aja nih. Oke, kita habisin dulu deh ya, dibuka semua bukunya halaman 70. Kita habisin dulu bagian permintaan ya. Ini ada dikit lagi, yang bagian C. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Nggak usah kita lari ke dalam penduduk. Kita lari aja ke dalam keluarga. Nah, di dalam setiap keluarga itu pasti memiliki paling tidak itu 2 anak. Nah, yang terdiri dari contohnya ada papa, mama, kakak, atau kamu. Benar ya? Mau kakak atau adik. Nah, biasanya dalam keluarga itu biasanya mempunyai minimal itu 2 orang anak. Kalau satu gimana, Nah, itu kita jangan dulu sampai ke situ. Semakin banyak anak, semakin banyak pula pengeluaran. Benar atau salah? Benar ya, jadi kita nggak usah lari dulu ke penduduk. Kalau penduduk itu terlalu banyak sekali jumlah orangnya. Kita lari dulu ke dalam keluarga. Semakin banyak orang di dalam satu keluarga tersebut, semakin banyak orang di dalam rumah tersebut, pasti memiliki lebih banyak pengeluaran. Tidak mungkin jumlah anaknya 3 dengan jumlah anaknya yang 1, lebih banyak pengeluaran yang 1. Ada nggak yang seperti gitu? Nah, kalau saya rasa tidak ya, pasti lebih banyak pengeluaran anak yang 3. Karena misalnya uang sekolahnya segini, uang makannya segini, uang jajannya segini, dan lain sebagainya. Bagian yang D, perubahan selera masyarakat. Yang E, perkiraan dan harapan masyarakat. Yang F, hari raya keagamaan. Permintaan suatu barang dapat dipengaruhi dengan hari raya keagamaan, terutama pada barang-barang pada simbol hari keagamaan. Jangan cuma hari keagamaan. Seperti contoh, sampai sekarang ini masih berlaku yang namanya tahun baru, baju baru. Benar atau salah nih? Siapa yang sampai sekarang itu masih berkata tahun baru, baju baru, pakaian baru. Nah, itu adalah salah satu statement. Kenapa sih kalau misalnya kita
setiap mau tahun baru harus membeli pakaian baru. Nah, itu sudah ditanamkan ya atau memang sudah jadi trendingnya seperti itu? Alasannya ya karena memang katanya tahun baru berarti kita mulai dengan awal yang baru lagi. Awal yang baru, hari yang baru, bulan yang baru lagi. Nah, sampai sini nih. Ada yang mau ditanyai tidak nih? Orangnya berkurang terus, masih belum melakukan yang namanya absensi ya. Jadi dua orang tadi yang ada muncul tapi tiba-tiba keluar, kita nggak tahu nih gimana nih. Ayo coba semuanya diaktifin dulu kameranya. Saya mau melakukan absensi dulu nih. Ayo. Kalau mau absensi baru keluar orang-orangnya ya. Fidel, Gerard, Jason, Cheryl, Jesselyn, Kalista. Kalau dikit orangnya kayak gini, saya foto aja ya biar lebih gampang ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.